Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 11 kelas A dari mata kuliah Literasi Teknologi Informasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, informasi, statistika, dan kesimpulan dari poster infografis digital yang kami buat, yaitu tentang pola budaya mempengaruhi komunikasi. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Emreni Maulana dengan nomor NPM 22500956. Perkenalkan, nama saya Ilham Wirabagza dengan NPM 225009152. Perkenalkan, nama saya Mkapan Hafiz dengan NPM 225009130. Jadi, itu perkenalan dari kami dan selanjutnya akan dijelaskan. Lanjut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari poster infografis yang telah kami buat. Yang pertama ada pergeseran kultur manusia. Pergeseran sosial budaya adalah perubahan suatu nilai-nilai sosial budaya dalam bermasyarakat yang disebabkan dari perilaku masyarakat tersebut yang akan memberikan dampak atau pengaruh dalam bermasyarakat. Yang kedua adalah pengaruh globalisasi. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan ada dampak negatifnya dari globalisasi ini, yaitu dampak negatifnya adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, dan gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial lebih banyak menirukan budaya orang lain. Nah, yang ketiga itu ada peningkatan hedonisme. Hedonisme merupakan suatu gaya hidup seseorang yang selalu mencari kesenangan atau kepuasan tanpa batas perihal kemewahan atau yang lainnya. Meningkatnya hedonisme sangat berpengaruh seiring berkembangnya zaman yang memberikan dampak finansial jangka panjang dan di kalangan remaja akan berdampak pada pergaulan bebas serta memiliki sifat diskriminatif. Ya, mungkin segitu latar belakang dari poster infografis ini. Nah, dari tujuannya dari poster infografis yang kami buat, yang pertama itu untuk mengetahui budaya komunikasi di berbagai daerah. Kan di Indonesia terdapat banyak daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Nah, mungkin banyak perbedaan komunikasi yang belum kita ketahui. Nah, dengan adanya poster ini mungkin kita dapat mengetahui komunikasi apa aja dan pengaruh apa aja terhadap komunikasi pola budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, mempertahankan budaya dari dampak negatif globalisasi. Yang tadi dijelaskan di latar belakang kan terdapat dampak positif dan negatifnya. Nah, tujuan dari poster ini yaitu untuk mempertahankan budaya dari adanya dampak negatif globalisasi yang telah tadi dijelaskan di latar belakang. Nah, yang ketiga yang terakhir itu untuk meningkatkan rasa cinta budaya di Indonesia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum, di sini saya akan menjelaskan data yang saya ambil dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Statistik Kebudayaan 2021. Di sini saya mengambil data pada tahun 2013 sampai 2020. Data di sini mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya, di mana tradisi dan ekspresi lisan digambarkan pada indikator warna biru tua, dan untuk warna merah, indikator warna merah menggambarkan adat istiadat masyarakat. Terus indikator berwarna kuning itu menggambarkan pengetahuan alam semesta, serta indikator berwarna ungu menggambarkan seni pertunjukan. Setelah itu ada indikator biru muda yang menggambarkan kerajinan tradisional. Di sini pada tahun 2013 sampai 2016 kebudayaan ini cenderung cukup tinggi ya datanya. Setelah itu pada tahun 2017 semua aspek yang terdapat pada indikator setelah 2016 ini mengalami penurunan secara pesat ya. Nah,
Lalu pada tahun 2018 aspek-aspek indikator pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada setiap indikator kecuali kerajinan tradisional ya. Setelah itu pada 2019 indikator mengalami peningkatan pada aspek tradisi dan ekspresi lisan, terus adat istiadat masyarakat, pengetahuan alam semesta, dan juga kerajinan tradisional. Nah, untuk seni pertunjukan ini masih sama ya datanya seperti tahun 2018. Terus pada tahun 2020 semuanya mengalami penurunan secara pesat. Dibandingkan dengan 2017, perbandingannya cukup tidak beda jauh ya. Jadi adat istiadat masyarakat pada tahun 2020 masih mengalami penurunan secara sedikit. Nah, tapi untuk pengetahuan alam semesta serta kerajinan tradisional dan juga seni pertunjukan ini mengalami penurunan secara pesat setelah 2019. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh teman saya, yaitu informasi peluang pengembangan. Peluang pengembangan peningkatan kemampuan masyarakat terhadap peningkatan kualitas komunikasi antar individu, kewajiban bagi setiap lapisan-lapisan masyarakat untuk mempertahankannya, di mana peran generasi muda sangat diharapkan untuk berusaha mewarisi budaya lokal dan akan menjadi kekuatan bagi eksistensi budaya lokal itu sendiri. Walaupun diterpa arus globalisasi, upaya dalam menjaga dan melestarikan budaya Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu culture experience dan culture knowledge. Yang pertama, culture experience. Culture experience merupakan bentuk pelestarian kebudayaan yang dilaksanakan melalui terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dalam hal ini terjadi perlibatan masyarakat secara langsung dalam konteks pelestarian budaya. Lalu yang kedua ada culture knowledge. Culture knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasikan ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk mengedukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan. Dengan adanya informasi peluang pengembangan melalui culture experience dan juga culture knowledge, di sini ada diagram Venn yang menjelaskan pengaruh internal dan eksternal terhadap peluang pengembangan kebudayaan di Indonesia. Jadi untuk faktor internal itu sendiri kita mengambil fisik, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa, nonverbal, kompetisi. Terus untuk faktor eksternalnya kita mengambil teknologi, globalisasi, bahasa asing, toleransi, pengetahuan, ambiguitas, keberagaman budaya, dan perbedaan bahasa. Di mana ketika faktor internal dan eksternal digabungkan, maka akan menghasilkan dampak. Jadi dampak pada era industri 4.0, dampak terhadap komunikasi masyarakat dan juga etika yang diperoleh. Karena faktor fisik ini, faktor fisik, persepsi, motivasi setiap orang, pengalaman setiap orang, emosi, bahasa nonverbal, bahasa nonverbal, kompetisi, serta faktor eksternalnya ini lebih ke mempengaruhi faktor internalnya, di mana terciptanya industri 4.0. Pada akhirnya terciptalah media-media informasi berupa platform yang bertujuan untuk menghubungkan hubungan masyarakat satu sama lain. Tetapi dalam aspek tersebut kebudayaan di Indonesia mengalami penurunan. Akibat dari penurunan tersebut itu sendiri bisa dikatakan dengan adanya COVID-19. Selain dengan COVID-19, nah maka setelah ada COVID-19 ini,
ada transisi kebiasaan masyarakat. Maka transisi kebiasaan masyarakat ini, masyarakat hidup berdampingan dengan teknologi, dan teknologi itu sendiri tercipta dengan adanya globalisasi. Setelah itu komunikasi serta etika di masyarakat mengalami perubahan, dan juga emosi serta pengetahuan masyarakat bisa lebih emosi masyarakat ini mengalami peningkatan, lalu pengetahuan masyarakat mengalami peningkatan karena media informasi dari berbagai platform menambah pengetahuan. Oleh sebab itu, dalam informasi peluang pengembangan ini, kita bisa menciptakan sebuah informasi mengenai kebudayaan yang dapat dikenalkan kepada setiap warga negara yang ada di Indonesia. Nah, jadi cukup sekian apa yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan tentang latar belakang, tujuan, informasi, dan statistika yang terdapat di infografis poster yang telah kelompok kami buat. Nah, jadi dapat mendapatkan kesimpulan yaitu pola kebudayaan menjadi hal penting dan perlu diperhatikan karena mampu meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial. Kebudayaan juga menciptakan investasi tersendiri dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa di skala lini kehidupan. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga infografis poster ini dan penjelasan yang telah saya dan kelompok saya ungkapkan atau jelaskan semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.